Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan di pertemuan yang keenam. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keenam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keenam ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan keenam kita akan membahas materi mengenai memahami pengembangan organisasional. Ini di pertemuan yang keenam. Apa itu pengembangan organisasional? Memahami pengembangan organisasional di pertemuan ke-6 ini. Pengembangan organisasi, organizational development. Pengembangan organisasi, organization development, suatu usaha jangka panjang yang didukung oleh pimpinan organisasi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif dengan penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim sementara dan antar kelompok kebudayaan dengan bantuan konsultan, fasilitator, dan dengan penggunaan teori serta dari ilmu perilaku terapan, termasuk penelitian tindakan action research. Pengembangan organisasi sebagai usaha perubahan berencana, plan change, dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen. Tujuan meningkatkan keefektifan kerja organisasi. Dilakukan dengan metode intervensi berencana pada proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku organisasi. Berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peningkatan profesionalisasi kerja, reward, spesialisasi identitas, responsibilitas, akuntabilitas, intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Arti pentingnya pengembangan organisasi sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi yang semakin kompleks dan rumit. Bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang diberlakukan untuk standar organisasi. Adaptasi terhadap perkembangan iptek yang semakin canggih, munculnya bentuk organisasi model baru dalam kerangka peran, tugas, dan hubungan kerja. Perubahan pandangan terhadap konsep manusia tidak hanya sebagai unsur produksi, tetapi harus lebih dimanusiawikan atau sebagai aset organisasi. Arah pengembangan organisasi untuk memecahkan masalah, adanya pertentangan tujuan, komunikasi yang kurang atau tidak harmonis, konflik yang didiamkan atau latesi, kerjasama yang kurang baik, persaingan yang kurang atau tidak sehat, pengambilan keputusan yang salah, respon yang lamban terhadap perubahan, rendahnya motivasi. Tujuan pengembangan organisasi berusaha meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi secara keseluruhan waktu cukup lama. Memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan di tempat kerja dan meningkatkan mutu keputusan. Mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif. Mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif. Meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Memelihara kerjasama di antara individu dan kelompok-kelompok dalam pekerjaan. Pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, emosi, harapan, dan kreativitas atau inovasi. Menggunakan metode action research. Organisasi dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban publik, akuntabilitas. Organisasi lebih dituntut untuk mendayakan potensi-potensi atau sumber-sumber manusiawi. Peran pengembangan organisasi sebagai sistem pendekatan atau metode, sebagai strategi model, sebagai teknologi desain rekayasa perubahan. Proses pengembangan organisasi, satu pre-work
minat, niat, kapabilitas. Dua, koleksi data, pengumpulan data. Tiga, diagnosis, meneliti, menganalisis, mengintervensi. Empat, land organization change and development, intervensi perubahan dan pengembangan organisasi. Model pengembangan organisasi, identifikasi masalah, pengenalan persoalan, analisis organisasi, pengembangan strategi intervensi, intervensi pelaksanaan, pengukuran dan penilaian, umpan balik. Tahapan pengembangan organisasi satu, problem perception, pemahaman persoalan, rumuskan hakikat persoalan. Tiga, unphrasing, mengurangi secara bertahap. Empat, increase experimentation atau trial and error, uji dan coba. Lima, rephrasing, pemantapan. Enam, limiting change effort, menentukan fokus perubahan. Persyaratan kemampuan dalam pengembangan organisasi satu, kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisnya art. Dua, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik akibat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tiga, kemampuan mengelola dan mengatasi konflik organisasi. Empat, kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. Lima, kemampuan mengelola pengembangan secara seimbang dan fleksibel. Enam, toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam arti masih ada kemauan dan kemampuan untuk asasi dengan baik. Tujuh, kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi sesuai tuntutan perubahan secara profesional. Fase tindakan pengembangan organisasi. Fase penilaian evaluasi pertama, fase pemecahan masalah, fase pelaksanaan OD, fase evaluasi kedua, umpan balik atau feedback. Pendekatan sosio-teknis dalam pengembangan organisasi, evaluasi sistem strategi, kaderisasi sistem sosial, ahli strategi, pemimpin, administrator, problem solver, manager, sistem administrasi, adaptasi, sistem teknik, inovasi. Hambatan dalam pengembangan organisasi, hambatan di dalam satu, kebijakan pimpinan, dua, ketidakpastian SDM, tiga, keterbatasan anggaran. Hambatan dari luar, peraturan dan perundangan. Yang pertama, peraturan dan perundangan. Yang kedua, lingkungan yang tidak kondusif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Perubahan. Faktor penyebab terjadi perubahan dibedakan jadi dua, yaitu satu, lingkungan intern antara lain, A, perubahan kebijakan pimpinan, B, perubahan tujuan, C, perluasan wilayah operasi tujuan, D, volume kegiatan bertambah banyak, E, sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Perubahan dua, lingkungan eksternal, politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, sosiologi. Perubahan sikap organisasi dalam menghadapi terjadinya perubahan lingkungan internal dan eksternal, yaitu A, mengadakan perubahan struktur organisasi, B, mengubah sikap dan perilaku pegawai, C, mengubah tata aliran kerja, D, mengubah peralatan kerja, E, mengubah prosedur kerja, F, mengadakan perubahan dalam hubungan kerja antar personel. Perubahan, proses perubahan yaitu satu, mengadaan pengkajian, dua, mengadakan identifikasi, tiga, menetapkan perubahan, empat, menentukan strategi, lima, melakukan evaluasi. Pengembangan organisasi PO, ciri-ciri pengembangan organisasi antara lain, PO merupakan usaha yang dilakukan secara berencana. PO mencerminkan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. PO berorientasi masalah organisasi yang harus dipecahkan. PO merupakan usaha ke arah penyempurnaan organisasi. PO merupakan tanggapan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi dan sebagainya. Satu, metode pengembangan organisasi. A, jaringan manajerial. B, latihan kepekaan. C, pembentukan tim. Dan D, dua, metode pengembangan keterampilan dan sikap. A, latihan di tempat kerja. B, latihan instruksi kerja. C, latihan di luar tempat kerja. D, latihan di tempat tiruan. Pengembangan organisasi PO. Kepemimpinan, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Tipe-tipe kepemimpinan. Satu, tipe autokratis, ciri-cirinya antara lain.
A. Mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan. B. Menganggap dirinya paling berkuasa. C. Keras dalam mempertahankan prinsip. D. Jauh dari para bawahan. E. Perintah diberikan secara paksa. Dua tipe laissez-faire ciri-ciri antara lain memberikan kebebasan kepada para bawahan, pimpinan tidak terlibat dalam kegiatan, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan, tidak mempunyai wibawa, tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Tiga tipe paternalistik ciri-ciri antara lain, pemimpin bertindak sebagai bapak, memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa, selalu memberikan perlindungan, keputusan ada di tangan pemimpin. Tipe militeristik, ciri-ciri antara lain dalam komunikasi menggunakan saluran formal, menggunakan sistem komando atau perintah. Segala sesuatu bersifat formal, disiplin yang tinggi kadang bersifat kaku. Tipe demokratis, ciri-ciri antara lain berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keenam. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.